Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul 200.000 saja Pak, agar Bapak tidak sombong. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang intinya adalah saya akan mensetelkan sekaligus dua voice record. Voice record yang pertama antara saya dengan seorang deskol wanita mengaku bernama Dina, menggunakan nomor telepon plus 62 811 2961 918. Saya ulangi nomornya, plus 62 811 2961 918 menelpon saya pada hari ini tanggal 27 November 2023 di hari Senin jam 14.54. Yang kedua, di pagi harinya, tidak terlalu pagi, sudah menjelang siang, saya ditelepon juga oleh seorang deskol pria mengaku bernama Robin, mewakili Bank Mega, menggunakan nomor plus 62 811 900 8925. Saya ulangi untuk nomor teleponnya, plus 62 8111 900 8925. Menelponnya juga tanggal yang sama, di tanggal 27 November 2023, tepatnya jam 10.53 WIB di hari Senin ini. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton judulnya cukup unik, 200.000 saja Pak, agar Bapak tidak sombong. Dengan sebuah harapan, nanti ketika saya sudah mensetelkan dua voice record tadi, Anda semua mulai bisa membuka blok mental. Membuka blok mental terutama bagi penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, khususnya kepada keluarga besar Oma Solusi Indonesia yang baru saja bimbang atau bahkan yang sedang di persimpangan mau melanjutkan gengsi, mau melanjutkan memegang nama baik agar supaya tidak masuk dalam SLIK, tapi kenyataannya pendapatan Anda tidak cukup, tidak mampu untuk Anda distribusikan berbagai pos pengeluaran. Salah satunya adalah pos bayar hutang kartu kredit atau hutang kredit tanpa anggunan. Kenapa saya mengatakan blok mental?
Jadi saya melihat, saya mencermati, saya mengamati ketika para penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang kemudian saya katakan setelah menonton video kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation itu mengalami galau, gundah gulana. Jadi bahkan ada orang penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang berasal dari kota Surabaya dan juga berasal dari kota Medan. Mereka tidak mempunyai kepercayaan diri atas mentoring yang sudah saya berikan. Ada blok mental yang dipasang, mindset yang ada dalam pikirannya mereka. Pertama, bahwa kolektor di kota-kota tertentu itu jauh lebih seram dibandingkan dengan di kota Bapak, kota Solo tentunya. Jadi mereka mengatakan ada dua kolektor, sudah sampai saya jelaskan berkali-kali. Kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon itu kita sebut dengan desk call. Kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi itu kita sebut dengan debt call. Mereka mempunyai mindset, mempunyai blok mental bahwa kolektor di kota Surabaya, kolektor di kota Medan itu tidak selunak, tidak sesabar, tidak sesberingas di kota Solo, Pak. Jadi saya ketakutan itu karena ada alasannya. Bahkan mereka menyebutkan sebuah hal yang saya tidak perlu menjelaskan. Orang-orang tertentu yang berasal dari daerah ini itu orangnya beringas sekali, berbahaya, danger, sehingga keselamatan jiwa dan raga saya itu terancam. Dan ini langsung saya patahkan kepada ibu yang berada di Surabaya, kepada bapak yang berada di Medan yang kemarin beberapa waktu yang lalu menelpon saya. Kebetulan ketika mengungkapkan cerita-cerita tentang kemacetan kartu kredit yang saat ini sedang Anda miliki, Anda merasa bahwa terornya sangat mencekam dan itu sangat-sangat berbeda ketimbang di kasus-kasus lain. Misalkan di kota Solo yang saya pegang Oma Solusi Indonesia dan Oma Solusi Indonesia Foundation, atau di kotanya Pak Rudi, kanal YouTube-nya Oma Solusi Indonesia Studio Jambi, atau di kotanya Pak Albert dan Pak Fendi. Pak Albert memegang kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, sedangkan Pak Fendi memegang atau tinggal di Jakarta Barat dengan kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Bahkan bagi yang tadi saya katakan yang tinggal di Surabaya tadi, kami sudah memiliki mentor seorang wanita
Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, akan tetapi tidak memiliki atau belum membuat kanal YouTube. Beliau adalah Ibu Maria Ulfa. Dan kesempatan kali ini saya akan sebutkan satu persatu nomor handphonenya. Mohon maaf saat ini tiba-tiba hujan lebat. Kalau nanti mungkin tidak dengar, saya mohon maaf adanya backsound hujan lebat yang saat ini sedang melanda di kota Solo. Untuk Ibu Maria Ulfa, Anda bisa menghubungi beliau di +62 8121726727. Saya ulangi untuk Ibu Maria Ulfa, mentor dari Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Nomor handphonenya +62 8121726727. Khususnya yang tadi katanya kolektor Surabaya galak-galak, terutama yang datang daerah tertentu dekat Surabaya, Anda tinggal tanya Bu Maria Ulfa. Kemudian untuk Pak Rudi ini Anda bisa menelpon atau WhatsApp. Tadi juga untuk Bu Maria Ulfa juga bisa menelpon atau WhatsApp di +62 yang Pak Rudi ini 823 7182 1616. Saya ulangi, Pak Rudi adalah mentor dari Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. +62 823 7182 1616. Kemudian sudah saya sebutkan tadi adalah Pak Albert. Beliau adalah mentor dari Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, dan beberapa waktu yang lalu sudah baru aja didatangi debt call dari Bank MNC dan sudah diupload videonya hari ini. Silahkan menghubungi Bapak Albert bagi Anda yang berdomisili di Jakarta Timur di +62 81297 840927. Saya ulangi untuk Pak Albert sebagai mentor kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur di +62 8129 784 0927. Dan bagi Anda yang tinggal di kota Jakarta Barat, itu ada mentor beliau bernama Pak Fendi, mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Nomor teleponnya adalah +62 85 78171. Sebentar. Kok tidak keluar muncul lengkapnya? Sebentar ya, saya akan lihat dari kontaknya langsung Pak Fendi ini. Oke, saya ulangi, +62 857 8171 9797. +62 857 81
719797. Dan satu lagi, saya mempunyai mentor bagi Anda yang berdomisili di Bekasi. Beliau bernama Pak Irsan Harahap. Silahkan menghubungi nomornya di +62 8139 152 225. Saya ulangi, +62 8139 152 2-nya 3 kali 5. Dan saya berikan sebuah garansi. Dimanapun Anda berada, selama Anda sedang menunggak atau berperkara dengan hutang produk kartu kredit atau kredit tanpa anggunan dari sebuah bank yang pakai PT, Bank A TBK, Persero TBK, tidak ada kolektor yang lebih menakutkan. Itu hanyalah bualan, itu adalah blok mental, itu adalah Anda sendiri yang membuat barikade, Anda sendiri yang membuat hati Anda tidak nyaman, Anda sendiri yang membuat hidup Anda tidak tentram. Padahal kalau Anda mau mengikuti kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation yang saya berkomitmen akan setiap saat mengupload, mempublish ketika saya berkomunikasi, berdialog dengan Deskol. Karena sampai hari ini saya menanti terus, tidak ada Deskol satupun yang datang ke rumah saya. Dan pada kesempatan kali ini saya memberitahukan, karena ternyata kanal YouTube saya ini penontonnya bukan hanya bagi debitur yang sedang menunggak, tapi juga Deskol itu melihat. Mereka kepengen tahu Pak Buta ini memberi wacana edukasi pembodohan masyarakat mereka itu seperti apa. Kepada Deskol, saya tinggal di Jalan Kapten Patimura nomor 34 Surakarta. Saya ulangi, kalau Anda masih asing dengan alamat saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Surakarta, Anda bisa menchat dulu di WA, platform WA, WhatsApp di handphone +62 0851 00 51 7473, dan nanti saya akan share log sehingga Anda tidak tersasar. Itu saja pesan saya bagi penonton pemirsa yang kebetulan Deskol atau bagian collection departemen dari bank penerbit kartu. Saya menanti kedatangannya. Dan saya kembali lagi fokus untuk pada pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya pada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa blok mental itu harus Anda singkirkan. Itu yang menakut-nakuti diri Anda adalah Anda sendiri. Jadi di video yang lalu sudah saya sempat beri ilustrasi, dan ini saya ulang lagi ilustrasinya. Kita ini, mentalitas kita ini ibaratnya itu kayu bakar.
Tipikal kayu bakar itu ada beberapa. Itu sama dengan bisa kita persepsikan dengan mentalitas Anda. Kayu bakar yang basah kuyup. Kayu bakar yang basah kuyup. Entah itu hujanan, entah itu kena air, sehingga resapan airnya itu masih ada di dalam kayu tadi. Sehebat sedahsyat apapun api yang kita gunakan, itu tidak akan pernah bisa menyalakan kayu bakar yang basah kuyup. Walaupun mungkin digebyur bensin, diperciki bensin, mungkin bisa menyala, tapi tidak akan sempurna. Itu ibarat Anda yang baru saja kondisi finansialnya baik-baik saja dan saat ini kondisi finansialnya sedang jelek. Anda tidak pernah membayangkan akan terjadi kondisi yang jelek sehingga kondisi finansial Anda terpuruk, dan biasanya Anda rutin membayar kartu kredit dengan baik dan benar seperti yang saya alami bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketika itu terjadi, Anda tidak siap mental. Sehingga ketika saya memberikan support, memberikan mentoring, ataupun Pak Rudi, ataupun Pak Albert, ataupun Pak Fendi, ataupun Pak Irsan Harahap, ataupun Bu Maria Ulfa, itu akhirnya Anda yang menutup kita sendiri. Jadi ibarat gelas. Kalau Anda memberikan tutup, kami akan menuangi untuk memberi spirit Anda, itu airnya akan terbuang sia-sia. Tapi kalau Anda mau membuka hati Anda, mentoring dari kita, maka air ini akan masuk dalam bejana dalam hati Anda, sehingga gundah gulana Anda itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian saya ilustrasikan untuk mentalitas yang nomor 2. Kayu bakar yang belum kering atau lembab. Jadi sudah tidak basah kuyup. Jadi awal mulanya bagi Anda yang mengalami gagal bayar itu mesti basah kuyup dulu. Kami berusaha untuk mengisi, kami berusaha untuk memberikan mentoring agar supaya paling tidak ketakutan Anda ini tidak mencekam, menjadi ketakutan yang biasa dulu. Itu saya ibaratkan kayu yang masih lembab atau belum kering sempurna. Dan ketika mentalitas Anda itu sudah berubah dari kayu bakar yang basah kuyup menjadi kayu bakar yang lembab, itu paling tidak Anda sudah mulai berani bertemu, berdialog dengan kolektor. Kalau bertemu kolektor artinya bertemu dengan debt call. Kalau berdialog artinya Anda berdialog dengan desk call. Walaupun mungkin cara jawabnya belum tepat sempurna, tapi paling tidak Anda sudah berani untuk tidak menjadi seorang pecundang. Saya ulangi, Anda sudah mulai tidak menjadi seorang pecundang. Sudah saya berkali-kali upload sampai 2 episode. Ingat, Anda hanya sedang berdialog dengan kolektor. Artinya Anda salah jawab itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Anda salah jawab ketika Anda di BAP oleh penyidik kepolisian, atau Anda salah jawab ketika mungkin jalur litigasi oleh jaksa penuntut umum atau pertanyaan hakim, Anda salah itu sedikit fatal. Tapi kalau Anda salah hanya dengan
berkomunikasi, berdialog dengan entah itu debt call, entah itu desk call, itu baik-baik saja. Jadi paling tidak masukkan dalam mindset Anda harus merubah, membiasakan diri Anda dari kayu bakar basah kuyup menjadi kayu setengah kering. Halilintar, hujan lebat di Solo saat ini, setengah kering. Dan nantinya ketika Anda mau, yes, saya menerima realita bahwa saat ini saya memang sedang terpuruk, bahwa saat ini saya memang sedang mengalami kondisi finansial yang tidak menguntungkan, bahwa saat ini saya sedang besarnya pendapatan yang saya dapat tidak bisa mencukupi dengan pengeluaran yang harus saya keluarkan. Maka dari itu saya harus menggunakan skala prioritas. Saya tidak boleh gengsi, saya tidak boleh malu, saya tidak boleh takut. Ketika Anda sudah bisa merubah dari kayu bakar basah kuyup menjadi kayu basah setengah kering, dan Anda bisa diibaratkan, saya katakan diibaratkan dengan berlatih selalu masih mengisi hati bahwa saya baik-baik saja. Dan ketika Anda sudah memiliki mental bagaikan kayu bakar yang kering sempurna, Anda disulut oleh api, oleh para mentor, kelima mentor dan juga saya. Anda mau mengikuti wacana edukasi dari kami ketika entah itu debt call, entah itu desk call, mau membodohi Anda, mau mengancam Anda, mau memperlakukan semena-mena, itu tidak mempan lagi. Karena Anda sudah menjadi kayu bakar yang kering sempurna, dan ketika kami sulut semangat, itu akan menyala, berkobar-kobar hati Anda. Sehingga hati Anda tidak mudah baperan, tidak takut, tidak mudah dilukai, tidak mudah untuk bete. Mood swing Anda akan segera membaik. Yang tadinya bad mood akan menjadi good mood setiap saat, anytime. Jadi itu saja yang akan saya utarakan, bahwa saya akan berusaha untuk memberikan video rutin, mengupload, mempublish. Dan ketika Anda nanti bisa mengetahui, oh ternyata cara menjawab kolektor dengan begitu saja juga oke-oke saja. Oh ternyata kolektor akhirnya juga menutup diri, menutup telepon. Jadi mereka mau berlagak menjadi seorang pemuka agama, mereka mau berlagak seperti seorang penegak hukum, mereka mau membuli, mereka mau melakukan berlagak sebagai seorang preman, semuanya patah. Dan itu yang bisa mengubah ya hanya Anda sendiri. Kalau Anda sudah kami mentoring masih ketakutan terus, ya artinya yang rugi adalah Anda sendiri. Yang bonyok, yang Anda lama-lama stres dan depresi dan bahkan bisa melakukan salah langkah, ya Anda sendiri. Semoga dengan Anda mau mendengarkan 2 voice record yang kebetulan akan saya setelkan di kondisi yang hujan lebat di kota Solo ini, kalau backsoundnya mengganggu, Anda bisa pakai handset sehingga tidak terjadi gema. Selamat mendengarkan. Saya setelkan dulu yang baru saja, yang berasal dari Ibu Dina mewakili Bank UOB, yang saya jadikan topik judul 200.000 saja Pak, jangan sombong. Selamat mendengarkan.
gaji kamu kenapa? Ya Pak, kenapa maaf? Kamu bayar cuma 200.000 jadi kamu nggak mau? Kan sudah saya katakan si foto gantikan hotel-hotelan kamu aja. No way. Gimana gimana? Banyak hanya gantikan hotel-hotelmu aja. No way. Ya kamu THT pasal periksa telinga dulu kalau 2 kali sampai diulang 2 kali nggak dengar. Ya Bapak berarti namanya Bapak coba Pak terus nyusap udah lama. Apa yang mau diomongin Pak? Yo katamu. Saya utangnya. Nanti ya Pak, selamat. Oke, dimatikan. Jadi intinya ini kolektor level 200.000 saja. Kalau kita zaman si Unyil, Pak Ogah ya mungkin ya, cepek aja bang. Ini kolektor tipe nopek 200.000. Hanya etikat baik dan itu tidak ada gunanya. Semoga Anda bisa mengulangi untuk berkali-kali dan bisa meniru cara jawab saya. Mau katakan sombong, mau dikatakan etikat baik, yang tidak ada, itu tidak perlu Anda masukkan dalam hati. Saya akan melanjutkan untuk yang kedua. Ini lebih awal ya, lebih pagi, dari Pak Robin dari Bank Mega. Halo. Ya Pak. Dari mana? Dari? Oh iya, dengan siapa? Iya Pak Robi. Ya, untuk tunggakan Bank Mega, Mega Carrefour maupun Mega Bisa Platinum yang bisa saya rasakan dulu untuk sementara waktu. Nanti kalau saya ada dana yang bisa saya sisihkan, saya akan ke kantor Bank Mega Puri Sumarjo ataupun Bank Mega yang di Purwosari. Selamat ya. Ya, masalah keringanan kan problematikanya kalau ada pun diskon, tapi kalau belum ada dana kan juga sama juga belum, karena kan saya tidak menyelesaikannya. Kenapa? Kalau dana saya ada ya, cuma saya saat ini saya prioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dulu, Robi. Tahu, saya masih harus bertanggung jawab dengan KPK, saya tahu. Cuman kan dengan kalkulasi yang pendapatannya saya dapatkan, kurangnya dengan pengeluaran yang wajib, yang emergency itu lebih besar pengeluarannya, Robin. Jadi saya sementara menanggungkan pembayaran kartu kredit Mega dulu. Nanti saya pastikan Anda jangan khawatir kalau saya sudah menyisihkan dana, kan namanya rezeki itu kan sudah datang setiap waktu, kan begitu Pak. Kalau saya bisa menyisihkan dana, saya akan mulai menawar yang untuk Mega Carrefour-nya dulu. Begitu. Nah, caranya menawar, kalau Pak Robin mau memberikan nomor WA, juga saya bisa komunikasi dengan Pak Robin. Tapi kalau Pak nggak bersedia memberikan nomor WA, ya saya bisa nanti datang ke, setahu saya Mega di Solo itu hanya ada 2, yang satu di Puri Sumarjo, Ruko Mesen, dan yang satu di Purwosari di Sampetriadi. Begitu Pak Robin.
lagi Pak Robi. Apakah sudah barang ya Pak? Oh, saya belum bisa memastikan, cuman kalau pengeluaran akhir-akhir ini sampai dengan awal tahun itu saya pastikan belum ada pendapatan yang bisa saya tambahkan. Tapi saya sudah berusaha mati-matian untuk mencoba mengait, mencoba sebuah kesempatan apa mungkin ada yang bisa ditembus tapi belum ada yang bisa saya tembus. Tapi saya pastikan kalau yang bulan ini ataupun bulan depan belum ada tambahan yang atau kesempatan yang bisa untuk saya raih lagi, Robi. Tapi juga saya tidak pesimis. Yang namanya pendapatan itu bisa, kalau memang diizinkan Tuhan bisa mengalir, yang nanti kalau ada ya saya kan, kalau pertanyaan Robi apakah bisa dipakai bulan ini kan sudah tanggal berapa ini Robi? 27. Robi yang ke hari ke depan saya belum ada gambaran untuk mendapatkan dana sisa. Baik, apalagi Robin yang tidak dilengkapi untuk lapor ke pimpinan. Ya, oke, terima kasih, selamat siang. Oke, sudah selesai. 2 voice record tadi sudah saya setelkan untuk Anda, walaupun dengan background hujan yang lebat. Jadi tidak sukar untuk menghadapi kolektor, baik itu debt call, baik itu desk call. Jadi apa yang membuat Anda gentar? Apa yang membuat Anda stres? Carpe diewe bahasa Jawanya. Stres yang Anda buat sendiri. Apalagi untuk apa Anda harus depresi? Ada wejangan bahasa Jawa yang luar biasa baik. Dan itu saya dapatkan ketika saya SD atau SMP. Ada karyawan saya, karyawan almarhum bapak saya tepatnya, sedang bersendang gurau sesama karyawan. Entah yang disendang gurau ini siapa, tapi ada kata-kata dari seorang karyawan almarhum bapak saya kepada teman kerjanya. Le, nek kowe duwe utang, sing ngutangi teko, nek kowe durung iso bayar, temoni sauri. Ning nek kowe duwe utang ditekani karo sing ngutangi, kowe wis duwe duit, disaur utangi. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, le itu ya sebutan kepada orang laki. Dek, boleh dek atau boleh pak, atau ya pokoknya lebih muda, boleh mas atau apapun. Kalau kamu punya hutang dan kamu didatangi oleh yang menghutangi kamu, dan ketika kondisimu itu belum bisa bayar, ya dijawab. Tapi kalau kamu punya hutang dan yang menghutangi kamu itu datang dan kebetulan kamu sudah punya uang, ya dibayar.
Itulah makna dari bahasa Jawa yang baru saja saya ucapkan. Jadi tidak lain tidak bukan ini ketika kolektor menekan Anda, membuat Anda baperan, Anda lari dari tanggung jawab, ya katakan aja. Betul, saya untuk menanggungnya masih lari, tapi menjawabnya sudah saya jawab sekarang. Atau tidak punya malu, ataupun ditakut-takuti kepolisian, nanti masuk ranah pidana penggelapan, penipuan, itu bullshit gombal. Ketika Anda ditakut-takuti mau dipremanisme, mau diculik, itu bullshit gombal. Ketika mereka mau mengganggu orang yang bukan punya utang, bukan pemegang kartu kreditnya, untuk agar supaya Anda takut, Anda supaya risih, Anda terpressure, Anda cukup menerbitkan surat somasi, itu selesai perkara. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua yang saat ini sedang galau gundah gulana untuk merubah sikap itu, jangan pernah meletih untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.